Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Abi pun. Oke, selamat siang Sobat Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Bertemu lagi kita hari ini di acara podcast yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dengan tema hari ini yaitu pengawasan koperasi. Gimana nih kabarnya Sobat Koperasi dan UKM semuanya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat ya. Oke, di tengah-tengah kita hari ini sudah hadir narasumber yang luar biasa nih dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Beliau adalah Ibu Insinyur Supriyanti SSI atau yang biasa dipanggil dengan Ibu Upi. Selamat siang Ibu Upi. Selamat siang Mbak Bunda. Gimana kabarnya, sehat hari ini? Sehat. Ibu Upi ini adalah Kepala Bidang Pengawasan ya Bu ya, pengawasan koperasi ya Bu ya. Jadi sesuatu yang hal-hal yang terkait dengan pengawasan koperasi ini ada komandonya ada di Ibu Upi gitu ya. Baik Sobat Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, hari ini kita mau bincang-bincang nih Bu. Pertama kita mau tahu sih Bu, pengawasan koperasi itu seperti apa? Sistemnya bagaimana gitu ya Bu ya, kalau boleh dijelaskan Ibu silakan. Oke, terima kasih Mbak Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Koperasi UKM. Pada kesempatan ini mungkin sedikit saya membagikan info ya. Bagaimana sih bidang koperasi itu, teman-teman bidang koperasi itu menjalankan tupoksi. Mungkin diawali dengan kita melaksanakan pengawasan itu, kita harus ada dasarnya Mbak Bunda ya. Itu kita harus paham sinyal dan fungsi dua itu harus kita selesaikan. Kemudian kita juga berpegang pada aturan Permen UKM nomor 9 tahun 2020 tentang pengawasan. Sama diatur bahwa dalam melaksanakan pengawasan itu pertama kita mengawasi keseluruhan ya Mbak. Ya, pengelolanya ya, terus apa namanya ya, kelembagaan koperasinya melihat turun, kita biasa melakukan ya, melihat apa namanya bangunan koperasinya, semuanya lah ya pengawasan. Nah, kemudian di dalamnya juga diatur bahwa kita wajib melakukan penilaian kesehatan koperasi. Ya, di dalam penilaian koperasi itu kita juga berpegang pada Juknis nomor 15 tahun 2021 itu bagaimana tata cara ya kita melakukan penilaian. Jadi saya dan teman-teman ini nggak bisa apa ya menilai itu semau kita ya, bisa aku mau nilainya segini gitu kan, sehat aja lah gitu, itu nggak bisa Mbak Bunga, karena ada di Juknis itu ada aplikasinya yang kita langsung masukkan data langsung ke aplikasi. Nah itu kan nanti akan muncul hasil akhirnya sehat, cukup sehat atau dalam pengawasan. Iya, jadi nggak bisa yang koperasi itu ya Bu ya yang memberikan penilaian ya bahwa sehat. Enggak apa ya istilah orang Lampung ngomong basing ya. Basing. Basing ya. Kalau bahasanya udah cewek-cewek sekarang terserah. Nah itu nggak bisa Mbak Muna. Jadi kita udah terikat oleh Juknis nomor 15 2021 itu langsung masuk ke aplikasi. Kan sekarang udah ini kan mau menuju koperasi modern, Iya, jadi udah harus pakai teknologi informasi semua gitu kan. Benar-benar itu. Oke Bu, tadi ada sistem pengawasan, kemudian ada juga sistem penilaian kesehatan koperasi ya Bu. Artinya sebuah koperasi itu kan harus diawasi ya Bu ya, karena memang ada tim pengawas yang kalau dari Dinas Koperasi UKM kan ada bidang pengawasan koperasi dan ada juga fungsional pengawas koperasi. Artinya pengawasan koperasi itu sangat diperlukan. Kenapa sih Bu harus diawasi? Ada apakah sering ada penyimpangan ini terkait penyelenggaraan tata kelola koperasi? Oke, mungkin kita ya masyarakat ini semua ya Indonesia ini bukan Lampung aja ya, Indonesia mungkin sudah banyak mendengar ya koperasi kita itu banyak sekali permasalahan di situ. Jadi pertama itu sampai koperasi yang punya aset triliunan pun itu bisa kolab gitu kan, itu dulu di Jawa itu kita sangat miris sekali melihatnya ya.
Dan itu menurut saya sih salah satunya kurang dalam pengawasan. Mungkin kita sebenarnya kalau peraturan yang Mbak Bunga ya udah nggak kurang-kurang dari Kementerian Koperasi UKM, tapi kadang-kadang kita masih lebih. Jadi memang harus meningkatkan pengawasan itu. Kita ketahui kan yang permasalahannya banyak, termantau pasti banyak ya. Misalnya dari yang banyak sekali koperasi tidak melakukan RAP, gitu. Entah kadang-kadang macam-macam aja Mbak alasannya nggak melakukan RAP. Sedangkan RAP itu kan ya wajib lah hukumnya kita laksanakan suatu koperasi itu. Kemudian adanya investasi bodong yang dipakai nama koperasi untuk melakukan penipuan. Iya, iya. Itu kan itu lagi tuh, ya apa menggunakan itu. Nah itu yang benar-benar kita di apa namanya agak sulit ya untuk istilahnya menghilangkannya itu ya kita harus bukti gitu ya dan memerlukan dana yang besar loh. Karena kita harus bukti yang bukan hanya dinas koperasi aja yang bisa menyelesaikannya gitu kan. Jadi kepolisian, kejaksaan itu kayaknya benar-benar harus makan dana banyak gitu kan, upaya-upaya besar. Kemudian juga ada koperasi yang meminjamkan simpan pinjam ya, meminjamkan kepada anggota ini di luar anggotanya gitu Mbak. Jadi harusnya koperasi itu kan meminjamkan apa namanya ke dananya ke anggota. Nah ini ke luar anggota. Nah saat ini itu sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Permen-Pop nomor 8 tahun 2023 tentang koperasi simpan pinjam ya. Di situ koperasi simpan pinjam, kemudian dikeluarkan juga surat edaran nomor 7 tahun 2023 bahwa koperasi itu harus melaksanakan self declare, yaitu pernyataan mandiri Mbak. Oke, self declare ya. Pernyataan mandiri terkait apa nih? Jadi koperasi itu harus tegas gitu. Jadi sebenarnya pemerintah itu baik hati ya. Nggak langsung dibubarin gitu kan. Jadi dikasih kesempatan lah koperasi ini untuk memilih gitu kan. Apakah mereka benar-benar mau menjalankan koperasi itu sesuai dengan aturan koperasi yang selama ini kita pedomani atau di luar itu gitu. Nah, jadi itu mereka membuat pernyataan apakah mereka itu closed loop atau open loop. Oke, baik Ibu. Jadi sebagai implementasi ya Bu ya dari Permenkop RI nomor 8 tahun 2023. Jadi sekarang tuh teman-teman koperasi itu harus mendeklar, self declare, ya Bu ya, menyatakan bahwa mereka adalah koperasi dengan sistem open loop atau closed loop. Itu harus dipilih seperti itu ya Bu ya. Harus. Poinnya di mana perbedaannya nih Bu antara yang closed loop dengan open loop? Jadi kalau dia menggunakan sistem closed loop, berarti koperasi itu komit melaksanakan aturan yang ada di perkoperasian. Artinya benar-benar sesuai dengan aturan di koperasi bahwa tidak boleh memberikan pinjaman kepada di luar anggota. Sedangkan kalau open kan mereka memberi pinjaman kepada luar anggota, dan itu kan dilarang, tidak boleh. Jadi suruh memilih apakah closed loop atau open loop. Jadi kalau yang closed loop itu berarti kegunaannya ada di dinas koperasi UKM. Sedangkan kalau open loop itu dibina atau diawasi oleh OJK. Oh, tapi badan koperasinya, badannya boleh menggunakan koperasi. Boleh, ya seperti LKM ya. LKM itu boleh berbadan koperasi, tapi diawasi oleh OJK. Baik. Jadi poinnya adalah ketika koperasi itu mendeklar bahwa mereka adalah closed loop, intinya adalah mereka melakukan transaksi atau proses simpan pinjam itu hanya khusus untuk anggota, ya Bu ya. Kalau di open loop dia bisa dengan pihak-pihak luar, tapi dengan catatan diawasi oleh OJK seperti itu ya. Kalau yang closed loop dalam binaan dinas koperasi terpisah. Karena selama ini istilahnya kecolongan lah ya. Itu salah satu masalah yang ada di koperasi itu. Jadi untuk antisipasinya pemerintah jelaslah ya jangan waduh gitu ya.
Kemudian Ibu, ketika kita berbicara tentang pengawasan, penilaian kesehatan koperasi, itu kan ada beberapa kategori hasilnya ya Bu ya. Apa koperasi itu dinyatakan sehat atau tidak sehat, seperti itu ya. Indikator nih Bu, kira-kira poin-poinnya, indikatornya sebuah koperasi itu dinyatakan sehat, itu seperti apa Bu? Oke, seperti saya katakan tadi kita berpedoman pada Juknis nomor 15 tahun 2021. Di sana yang kita lihat adalah 4 aspek. Ya. 4 aspek yang kita lihat yaitu pertama tata kelola koperasinya, kemudian itu manajemen risiko untuk koperasi sendiri ya, kemudian itu kinerja keuangan sama permodalan itu satu-satu. Nah, Itu dicek ya Bu ya? Satu-satu dicek dan itu Oke. ada form ya, form yang harus kita isi, ada tuntunannya, kemudian masuk ke aplikasinya gitu. Jadi satu-satu 4 aspek itu kita masukkan, nanti terakhir itu langsung keluar Mbak Bunga, dia langsung nyebut tuh apakah sehat, cukup sehat dalam pengawasan. Gitu. Jadi kalau awal kita lihat tuh nggak tahu, benar-benar kita nggak tahu apakah hasilnya nanti apa ya, kita nggak tahu, jadi kita masukin aja. Kalau kinerja keuangan atau permodalan itu dari ini Mbak, dari laporan keuangannya. Nah makanya syaratnya untuk dapat dinilai Mbak, itu harus RAT 2 tahun berturut-turut. Oke, jadi harus menyelenggarakan rapat anggota tahunan 2 tahun berturut-turut baru bisa dilakukan penilaian terhadap koperasi tersebut. Baik, oke, oke. Kemudian Bu, ketika sebuah koperasi dinyatakan dia tidak sehat atau belum, dia belum dinyatakan sehat, itu apa nih upaya-upaya dari kita Dinas Koperasi UKM Provinsi Lampung untuk membenahi koperasi tersebut? Oke, terus terang ya, ini saya buka aja. Ini saya udah 2 tahun berturut-turut melakukan penilaian. Terus terang aja, dari kita turun itu, dari sekian yang kita nilai itu kayaknya hanya berapa persen yang sehat ya. Hanya sedikit itu karena memang untuk dinyatakan sehat 4 aspek itu memang ada ini yang Mbak, ini yang Bunga ya. Ini, jadi memang ada itu namanya dalam pengawasan Mbak. Jadi kita nggak ngomong, enggak, kita bukannya kurang sehat atau enggak sehat, bukan, tapi dalam pengawasan. Ya. Nah itu setiap tahun kami memang membuat dengan teman-teman fungsional, membuat laporan ke Bapak Kadis bahwa inilah hasil koperasi prosi yang sudah kita nilai kesehatan. Langkah selanjutnya Pak Kadis mengumpulkan ke bidang-bidang. Itulah makanya Mbak, kita bidang ini untuk operasi ini memang cukup banyak juga saling terkait Mbak, saling terkait. Nah terus ada PPD, PP-nya ya, balai gitu kan. Nah jadi di situ hasil penilaian saya itu kita langsung expose ya, kita paparkan ini koperasi ini yang dinyatakan dalam pengawasan, misalnya dia masih berdorong ke apa, cukup sehat, bagaimana kita meningkatkan itu sehat. Nah, disitulah Mbak, kita bidang pemberdayaan koperasinya harus Berarti ada kolaborasi dan sinergi ya Bu ya antara bidang-bidang bidang-bidang, terus di kelembagaan, ayo kita lihat tuh ini kurang. Nah, di situ kita buat catatan memang Mbak Bunga. Di hasil itu misalnya dia dalam pengawasan itu ada catatannya Mbak Bunga, di mana kurangnya gitu kan. Terus kepala PTD juga kita waktu itu kan kita sampaikan, tolong dong kalau ada ini pelatihan yang kurang nih, koperasi ini kurangnya ini, tolong dong dilatih biar dia naik tingkat dari yang pengawasan jadi cukup sehat, atau dari yang cukup sehat naik ke sehat. Jadi seperti itu ya teman-teman pelaku koperasi, bahwa setelah teman-teman melakukan pengawasan, pembinaan, itu teman-teman tuh masih dibahas nih di Dinas Koperasi UKM ya. Jadi kita masih dibahas tuh ini koperasi ini statusnya seperti apa. Terus kita lakukan pembinaan yang terus menerus ya Bu ya. Apakah itu nanti akan didampingi secara langsung ataukah melalui pelatihan seperti yang Ibu Upi sampaikan tadi. Dan ada informasi teman-teman bahwa di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung ini memiliki 3 bidang yang memang khusus membidangi koperasi. Pertama adalah bidang pemberdayaan koperasi ya Ibu ya, kemudian bidang pengawasan koperasi dan bidang kelembagaan koperasi. Ketiga bidang ini memang selalu bersinergi karena memang saling berkaitan seperti itu. Baik, saya tadi sangat tertarik ya Ibu ya dengan program
self declare tadi ya gitu ya. Artinya ini juga memang harus diinformasikan kepada teman-teman pelaku koperasi bahwa memang kita sudah harus melakukan self declare dan menentukan apakah kita merupakan koperasi yang dengan sistem open law ataukah dengan closed law. Dan ini sudah berjalan ya Bu ya. Tahapan-tahapan ini sudah berjalan ya. Alhamdulillah tahun 2023 akhir kemarin, dan kita juga dapat apresiasi nih Mbak Muna dari kementerian. Iya. Karena kita salah satu provinsi yang langsung cepat ya duluan menang. Wah, keren ya. Menangkan adanya Permen nomor 8 tahun 2023 ini. Itu diapresiasi dengan mendadak tuh diadakan sosialisasi yang seharusnya di provinsi lain itu ke provinsi kita. Sosialisasi mengenai self declare ini dari Kementerian Koperasi langsung. Jadi kita yang terpilih lah ya. Kalau nggak salah 4 ya, 4 provinsi. Karena kita dinilai sudah cepat tanggap. Selamat dulu deh buat teman-teman dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang telah mendapat apresiasi langsung nih dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Oke teman-teman, mungkin selanjutnya ada satu lagi nih Bu yang mau kita gali lagi nih terkait dengan upaya-upaya nih Bu dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sendiri. Ini kan lagi sedang digalakkan pengembangan koperasi modern ya. Pengembangan koperasi modern untuk di Provinsi Lampung sendiri ya Bu, terkait dengan digitalisasi dari bidang pengawasan sendiri, apa sih Bu upaya atau apa sih langkah-langkah yang sudah dilakukan terkaitannya dengan hal tersebut Bu? Iya Mbak Guna ya, seperti yang saya katakan di awal itu bahwa salah satu tugas kita selain penilaian, kita kan harus mengawasi ya. Jadi ini kita jalan-jalan terus nih Mbak, ngawasin ya. Jadi turun terus ya Bu ya. Salah satunya mungkin karena timnya masalah koperasi modern yang kita tahu kan bahwa koperasi modern itu salah satu cirinya itu ya dia itu sudah berbasis teknologi informasi dan kemudian apa namanya sudah menerapkan standar akuntansi yang transparan dan akuntabilitas kan. Nah, jadi kita turun tuh ngeliat udah dilakuin belum ya gitu kan sama koperasi kita. Ternyata memang kalau untuk teknologi informasi sih udah lumayan banyak ya Mbak ya. Tapi memang mungkin belum semua aspek di koperasi itu menggunakan teknologi informasi. Tapi sebagian besar mereka sih sudah menggunakan teknologi informasi itu gitu kan. Walaupun nggak semua aspek. Kemudian ini juga dengan untuk kalau standar akuntansi transparan dan akuntabel ini yang masih kurang. Mereka itu harusnya kalau dalam aturan yang ada di Kemen Koperasi saya juga nggak hafal ya bahwa itu udah sampai tahap yang mereka haruskan kan itu ada macam-macam model ya. Saya karena bukan orang akuntansi juga yang harus beda istilahnya levelnya sekian yang harus dikejar itu masih banyak yang level dasar ya. Artinya mungkin laporan keuangan yang masih apa ya di bawah yang mungkin menyampaikan. Nah itu yang saya lihat masih agak sulit untuk digolongkan koperasi modern. Salah satunya upaya dari pengawasan ini kita akan menerapkan itu juga karena ada peraturan Menteri Koperasi UKM nomor 12 13 14 tentang akuntansi sektor real usaha sifatnya jam dan akuntansi sektor real dan usaha sifatnya jam itu bahwa koperasi itu diharuskan membuat laporan ya laporan keuangannya dikirimkan ke dinas koperasi UKM itu di tiap triwulan itu harus mengirimkan berdasarkan Permenko UKM nomor 12 13 jadi setiap triwulan harus melaporkan laporan keuangan ke dinas. Nah, akan tetapi selama beberapa tahun ini itu mereka manual gitu kan lama-lama ngirim lama-lama nggak kirim mbak Karena manual itu yang itu loh. Nah jadi kan memang harus udah waktunya pakai teknologi informasi. Sekarang kan sudah zamannya digital ya. Iya kan begitu. Nah, jadi kami mengupayakan menggunakan aplikasi dan itu telah kita buat ya mbak. Jadi tidak ada aplikasinya melalui web browser ya ini
namanya Waskop Koperasi UKM Lampung Prop .id. Oke. .id. Nah, bisa di apa unduh ya banyak aplikasi itu. Nah, jadi sekarang ini udah dilaksanakan sama koperasi kemarin triwulan 3 tahun 2023. Ternyata akuntansinya ya agak sulit ya gitu kan. Kita juga sudah sebelum kita membuat aplikasi itu operasinya kita latih Mbak. Jadi kita latih baik itu dari segi akuntansinya maupun menggunakan IT-nya Mbak. Iya. Sudah dilakukan pelatihan. Nah ini baru sekitar ini Mbak, kami 17 sampai sekitar 17 sampai 20 koperasi baru yang kena alat. Sedangkan masih banyak kan. Nah rencananya di tahun ini kita akan melatih langsung agar koperasi yang lainnya. Baik. Jadi teman-teman pelaku koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung ini sekarang sudah disediakan aplikasi, ya. Aplikasi pelaporan ya Bu ya, dari laporan keuangan koperasi masing-masing gitu ya. Jadi teman-teman pelaku koperasi ini membuat laporan keuangan dan kemudian input hasil dari laporan keuangan tersebut ke aplikasi pelaporan. Jadi, sehingga nanti bisa diawasi langsung dari tim Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Teman-teman dari pelaku koperasi itu merasa lebih dimudahkan nggak nih Bu? Ya, yang pertama ya, kelihatan sangat dimudahkan karena rupanya waktu ada peraturan Menteri Nomor 8 2023 ini untuk mereka membuat syndicate itu menggunakan aplikasi juga yang mirip sama kita, artinya mereka menggunakan aplikasi yang seperti kita memasukkan data-data gitu. Mengingat yang sudah pernah kita latih ini, jadi kan merasa mudah gitu kan. Jadi merasa oh berguna juga ya ini, sehingga nanti kalau ada permintaan dari manapun untuk mengisi aplikasi mereka sudah ngerti gitu kan. Itu pertama. Kedua, mereka juga nggak pusing-pusing lagi untuk ngirim ya dan ngirim ke kantor gitu kan dengan langsung bisa aplikasi. Dan kadang-kadang juga banyak misalnya ada nanti permintaan dari mana gitu mereka udah nggak pusing. Baik, luar biasa sekali ya Ibu ya, banyak ilmu nih yang didapat dengan ngobrol sama Ibu Ubi hari ini ya teman-teman semua ya. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita stressing lagi bahwa teman-teman pelaku koperasi itu diawasi oleh bidang pengawasan koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Tapi kita sifatnya pembinaan ya Ibu ya, sifatnya pembinaan. Kemudian sekarang koperasi, pelaku koperasi sudah harus mendeklar bahwa sistem koperasi mereka adalah merupakan koperasi open loop atau koperasi closed loop dengan mekanisme yang sudah disampaikan Ibu Upi tadi. Dan yang terakhir juga sekarang sudah ada fasilitasi aplikasi ya Bu ya dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung terkait laporan keuangan bagi koperasi. Jadi teman-teman nggak susah-susah lagi buat buat pelaporan secara manual dan kemudian dikirimkan ke Dinas Koperasi, nggak lagi seperti itu, tetapi memang sudah ada aplikasi yang memang sudah kita sediakan. Baik Ibu Upi, terima kasih banyak ini waktunya Ibu Upi. Mudah-mudahan bincang-bincang kita, podcast kita pada siang hari ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman pelaku koperasi Provinsi Lampung. Baik teman-teman, sobat koperasi dan UKM Provinsi Lampung, demikian podcast kita bersama Ibu Ubi hari ini terkait dengan pengawasan koperasi. Saya Bunga Aulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.